Jadi ini dia motornya Suzuki Satria FU 150 yang sudah injeksi ya. Nah, coba kalian lihat deh. Pastinya berbeda kan dengan Satria FU yang masih standar bawaan pabrik. Nah, jadi di sini sudah ada Satria FU milik customer kita yang sudah mempercayakan melakukan modifikasi dan pengupgradean di motorshop kita. Nah, jadi seperti inilah penampakannya Satria FU yang berkonsep dan bertema racing ya. Jadi memang ini motornya dibangun dan di upgrade untuk kebutuhan track day ya. Jadi ownernya itu ingin membangun motor yang proper untuk dipakai di track day. Nah, jadi oh ya, ini juga sesuai request kalian ya. Bang reviewnya full body dong dari kiri dan kanan, nanti udah bagian kiri ke kanan ya. Jadi kita enjoy aja, oke? Gue sudah memenuhi request dari kalian, saran-saran dari kalian. Thank you juga udah memberikan saran. Jadi langsung aja kita bahas motor Satria FU ini. Mulai dari bagian depan. Nah, di bagian depan ini sudah dilakukan modifikasi di headlamp motor ini menggunakan proyektor apa ini sebutannya, angel eye seperti itulah ya. Nah, ini ownernya udah memasang sebelum masuk ke workshop kita. Jadi untuk bagian depannya ini, nah kita menuju ke bagian bawah. Nah, di bagian bawah ini di sisi kiri sudah terlihat velgnya juga sudah di-upgrade menggunakan Racing Boy alias RCB. Nah, velgnya juga ini warnanya juga sudah di-repaint lagi dengan warna yang customer kita mau, yaitu merah Dove ya. Jadi ini merahnya itu mirip-mirip sama OZ ya. Cuman bedanya ini Dove yang OZ anodized. Jadi udah keren banget lah ini. Nah, bannya juga sudah dibaluti dengan FDR Sport MP, ukurannya 90/80, depan belakang sama. Nah, ini bannya itu bisa kalian lihat ya, ini bannya slick. Jadi ini peruntukannya untuk di sirkuit. Nah, begitu. Langsung kita lanjut ke kokpit bagian kiri. Nah, di kokpit bagian kiri ownernya juga yaitu sudah mengupgrade di bagian kopling ya, menggunakan Aqua 1 clutch yang 24 mili. Jadi ini clutchnya juga sudah super duper ringan ya. Ini tuh pakai satu jari aja udah bisa melakukan manuver penguplingan ya, manuver kopling. Nah, di sini juga kita sudah bisa melihat hand gripnya juga sudah di-upgrade menggunakan hand grip dari Puig dari Spain ya, yang pastinya ini comfy banget ini untuk pada saat menggunakan sarung tangan atau tidak menggunakan sarung tangan. Ini gripnya itu udah mantap banget lah, gripnya enak banget. Nah, kan ada tuh kadang-kadang hand grip yang gripnya itu dapat kalau cuman pakai sarung tangan, atau sebaliknya kalau tidak pakai sarung tangan baru gripnya dapat. Nah, tapi kalau Puig ini kalau pakai sarung tangan atau tidak pakai sarung tangan tetap dapat bro gripnya udah perfect lah. Nah, di sini juga dikawal dengan bar and balancer dari Lightech Racing berwarna red. Nah, ini bahannya juga aluminium ergal tentunya. Nah, ini juga bukan semata-mata modifikasi hanya variasi. Ini ada fungsinya. Jadi ini sudah diukur beratnya, bobotnya, shape-nya untuk meredam getaran dari si stang motor ini. Begitu, bro. Jadi ini bukan semata-mata variasi. Jadi ini fungsional, jadi upgrade sih lebih tepatnya. Nah, di sini juga udah ada saklar dari Kitako ya, yang untuk bagian kiri saklarnya sudah diganti dengan Kitako. Yang di kanan juga sudah diganti dengan Kitako karena di sini sudah memakai quick throttle dari Kitako. Oke, menuju ke bagian belakang nih. Ini udah paling gua demen nih. Nah, di sini footstepnya sudah di upgrade menggunakan aftermarket. Nah, ini ownernya yang beli sebelum
ke workshop kami ya. Jadi udah datang ke sini udah seperti ini. Jadi gue juga kurang tahu ini mereknya apa. Nah, jadi kita langsung aja bahas ke bagian belakang. Nah, di bagian belakang ini tuh sudah menggunakan velg RCB juga sama seperti yang depan. Dibaluti juga dengan FDR Sport MP ukuran 90/80 sama dengan yang depan. Jadi ini bannya depan belakang udah full slick bro. Jadi udah siap banget, ready banget, udah ready untuk dipakai di track. Nah, di sini juga sudah di-upgrade, melakukan upgrade di bagian rantai ya menggunakan EKA Chain SRO 428 yang berwarna gold. Jadi kelebihannya EKA Chain itu dia lebih tahan lama, pastinya durability-nya lebih bagus, dan juga ini EKA Chain itu smooth banget nih. Nah, jadi nggak ada suara-suara yang nggak enak lah ya. Ya pastinya ini juga membantu dan menaikkan performa dari motor ini, begitu. Jadi sekarang kita balik motornya untuk melihat bagian dari sisi kanan motor ini. Oke guys, jadi ini tampilan dari sisi motor ini dari sisi sebelah kanan. Nah, sudah bisa dilihat ya. Yang paling signifikan itu bodinya sudah di repaint juga di workshop kita, di motoshop kita, yaitu RS27 Motoshop. Dan juga ini repaintnya juga barengan dengan velgnya juga, di repaintnya bareng dengan bodinya. Jadi ownernya itu nggak pingin sama ya nggak pingin tampil beda lah. Jadi owner tersebut melakukan repaint pada motornya, yaitu repaint velg dan repaint body motor ini. Jadi body motor ini di repaint menggunakan warna abu epoxy ya. Kalau kalian yang anak mobil pasti tahu ini warnanya lagi tren banget di dunia otomotif permobilan ya. Dan di sini juga ada stripping simple aja. Warnanya itu ada pink, biru dan putih. Nah, udah matching kan sama baju gue. Nah, jadi langsung aja kita lanjut lagi ke cockpit bagian kanan. Nah, di bagian kanan ini sudah dilakukan pengupgradean di bagian pengereman, yaitu mengupgrade master rem Brembo dari RCS 17 Corsa, bukan 19. Nah, kenapa sih nggak pakai RCS 19? Karena RCS 19 itu harusnya dan propernya itu untuk disc brake yang double disc brake. Nah, kalau yang untuk single disc brake di upgrade menggunakan RCS 19 ya bisa aja. Cuman nggak akan seenak pakai RCS 17 karena itu RCS-nya terlalu besar. Jadi nggak akan ya banyak yang bilang nggak empuk sih kayak nggak pakai RCS 17. Kalau pakai RCS 17 itu emang peruntukannya untuk single disc. Jadi ini udah pasti empuk banget dan pakem banget. Nah, di bawahnya juga sudah dikawal dengan selang rem dari Hell Performance berwarna karbon. Jadi untuk pengupgradean di motor ini, pengereman sudah di-upgrade Brembo dan Hell. Nah, sayang sekali di bawahnya untuk pengupgradean rem yang bagian bawah tidak bisa dilakukan karena sebenarnya ownernya udah beli sih. Kaliper Brembo P34 yang untuk depan dan belakang yang P2. Nah, jadi tapi sayangnya karena tidak ada bracket yang pas untuk motor ini. Ada sih sebenarnya bisa dibikin, cuman kemarin udah sempat dibikin, tapi masalahnya karena velgnya sudah diganti dengan RCB, jadi velgnya itu mentok bro sama kaliper. Jadi kalau misalkan masih pakai velg standar masih bisa gitu. Jadi ini karena velgnya. Nah, gue juga sudah menanyakan kepada ownernya bagaimana maunya gitu, apakah mau mengorbankan velgnya atau mengorbankan kalipernya. Jadi si ownernya memutuskan kalipernya untuk tidak dipasang dulu. Nah, dan akan dicoba di sirkuit dulu, di test drive ya, di test ride ya. Apakah remnya sudah memumpuni, apakah sudah cukup upgrade master rem saja dengan selang rem Hell-nya. Nah, baru nanti sesudah itu dia akan report lagi ke kita. Tapi kayaknya sih kaliper belakang sama depannya bakalan disimpan nih karena ownernya bakal beli motor nih di tahun baru. Jadi tahun baru motor baru bro, jadi bakal di-upgrade lagi menggunakan kaliper yang udah ada. Nah, jadi gitu aja. Nah, di sini juga sudah dia melakukan upgrade yaitu quick throttle dari Kitako. Jadi quick throttle itu fungsinya
memperdekat jarak pada saat melakukan bukaan gas ya. Kalau yang standar kan bukanya ini sampai melintir gitu tangannya, jadi kurang enak lah gitu. Jadi kalau sudah memakai quick throttle, ini kalau di gas tengah juga sudah gaspol gitu begitu. Nah di sini juga sudah ada fluid tank dari Lightech Racing berwarna merah dan berbahankan aluminium ergal dan juga dibantu dengan bracket Kitako Racing. Nah di sini juga ada baut-baut dari Probot. Nah ini baut Probot, ini baut dari Lightech Racing juga. Nah di sini juga udah ada voltmeter dari Koso. Nah yang fungsinya itu untuk memantau voltase dari aki motor ini begitu bro. Nah sekarang kita ke bagian belakang. Nah di bagian belakang ini sudah melakukan upgrade pengereman juga menggunakan selang rem Hell Performance berwarna karbon juga biar selaras dengan yang depan. Nah ini fluid tank belakangnya juga sudah menggunakan fluid tank dari Lightech Racing yang berukuran small berwarna merah juga sama yang depan. Jadi tema motornya itu mau abu dan merah gitu biar lebih kalau merah itu lebih kesannya itu lebih garang gitu. Jadi di belakangnya sudah ada fluid tank dari Lightech Racing tapi yang ukurannya small. Nah di sini juga ownernya sudah melakukan upgrade di bagian exhaust, yaitu menggunakan R9 H2 tapi ini hanya slip on dan headernya juga di custom karena dari R9 nya juga tidak ada mengeluarkan untuk Satria FU begitu. Jadi segitu aja sih kira-kira. Oh iya sama ini nih, kalian harus lihat nih, ini stop lamp belakangnya itu kita cat ya, sedikit kita cat. Bukan sedikit, semuanya kita cat ya. Menggunakan cat berwarna hitam. Jadi kesannya itu racing banget karena motor ini itu konsepnya dan dari ownernya ingin konsepnya itu racing karena motor ini juga peruntukannya untuk track day, yaitu ya digunakan di sirkuit bukan di jalan bro. Jadi plat nomor tidak ada, spion tidak ada gitu ya. Ini headlamp depan juga mungkin bakal ditiadakan gitu ya. Karena bahaya kalau di sirkuit headlampnya pecah, nanti pecahannya kena orang lain gitu. Jadi pasti kalian sekarang penasaran kan bagaimana sih suaranya Satria FU Asian Road Racing. Nah sebutannya itu karena konsepnya diambil dari motor-motor balap Asian Road Racing ya. Jadi sekarang kita cek sound aja motor dari sini karena motor ini juga sudah tidak standar ya. Mesinnya udah di tune up oleh ownernya tapi bukan di workshop kita. Jadi workshop kita belum menerima jasa bore up, tune up begitu. Nah jadi sekarang kita langsung aja dengerin exhaustnya.